A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Dacing dari Fakultas Hukum Universitas Megabuana. Saya akan membahas tentang identitas nasional dalam pelajaran kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Sriyanti, S.In, MC. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut Kalan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Yang kedua, pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Yang terakhir, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Adapun jenis-jenis identitas nasional, yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar ke-1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya, fungsi identitas nasional. Adapun fungsinya yaitu: yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa.
sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Terakhir, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain, fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Adapun unsur identitas nasional Indonesia, yaitu bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Lambang negara Indonesia pasal 36 bukaan diafragma Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sukasoma dari Empu Tantular. Lagu Kebangsaan Indonesia. Pasal 36 Bit Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara. Terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang terakhir, sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Terakhir dari pembahasan ini, yaitu contoh identitas nasional. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Terakhir, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Terima kasih.